Hai anak-anak kelas 9, masih ingat materi sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik statis. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Seperti yang kita tahu, arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup. Apa yang mengakibatkan arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup? Apa saja jenis-jenis rangkaian listrik? Kita akan pelajari melalui materi ini. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah atau mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Perhatikan gambar berikut ini. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Pada rangkaian tertutup, arus listrik I didefinisikan sebagai muatan listrik Q yang mengalir melalui suatu penampang kawat konduktor setiap sekon T. Secara matematis, arus listrik dirumuskan sebagai berikut. Arus listrik I sama dengan muatan listrik Q dibagi selang waktu T, atau I sama dengan Q per T. Kuat arus dalam suatu rangkaian listrik dapat diukur menggunakan amperemeter. Pemasangan amperemeter dilakukan secara seri dengan hambatan listrik. Perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Diketahui arus listrik I sama dengan 5 ampere, waktu T sama dengan 1,5 menit, harus diubah ke detik, berarti 90 detik. Maka untuk menghitung banyaknya muatan listrik, digunakan rumus Q sama dengan I kali T. 5 dikali 90 sama dengan 450 coulomb. Maka didapat bahwa banyaknya muatan arus listrik melalui sebuah kawat yaitu 450 coulomb. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon dan besi termasuk bahan konduktor. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Selain bersifat konduktor dan isolator, ada benda-benda yang bersifat di antara kedua kategori tersebut. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Besar hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan rho L per A, dengan R adalah hambatan kawat, rho adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai R ialah hambatan jenis. Hambatan jenis adalah suatu tetapan yang membedakan daya hantar sat satu dengan sat yang lainnya. Nilai hambatan jenis berbeda untuk setiap sat. Berdasarkan nilai hambatan jenis, dapat dikelompokkan benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan arus listrik, baik sebagai konduktor, isolator, ataupun semikonduktor. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hambatan seutas kawat aluminium
yang memiliki hambatan jenis 1,4 kali 10 pangkat min 2 ohm meter yang memiliki panjang 21 meter dengan luas penampang 7 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Diketahui rho atau hambatan jenis 1,4 kali 10 pangkat min 2, L-nya panjang kawat 21 meter, dan A luas penampang 7 kali 10 pangkat min 4. R sama dengan rho L per A. R sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 2 dikali 21 per 7 kali 10 pangkat min 4. Maka R-nya adalah 420 ohm. Hukum Ohm berbunyi, jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Menurut hukum Ohm, besar hambatan listrik dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan V per I. Dengan R adalah hambatan satuan ohm, V adalah beda potensial satuan volt, dan I adalah arus listrik satuan ampere. Hukum Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Perhatikan gambar A, terdapat 5 arus yang masuk dan keluar dari satu titik percabangan. I1 dan I3 memiliki tanda panah ke dalam atau masuk, I2, I4, dan I5 memiliki tanda panah keluar. Menurut hukum Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk, yaitu I1 tambah I3, sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, yaitu I2 tambah I4 tambah I5. Perhatikan gambar B. Dapatkah kalian mengetahui arah arus yang mengalir pada D dan besarnya arus tersebut? Ya, D memiliki arus yang masuk dan bernilai 30 ampere. Dalam rangkaian listrik, hambatan dapat disusun menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan paralel. Perhatikan gambar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel berikut ini. Perhatikan rangkaian seri berikut ini. Nilai rangkaian seri atau hambatan total pada rangkaian seri adalah penjumlahan dari tiap-tiap hambatan, atau RS sama dengan R1 tambah R2 tambah Rn. Pada rangkaian seri, nilai arus di tiap-tiap hambatan bernilai sama, atau I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Nilai tegangan tiap-tiap hambatan pada rangkaian seri berbeda, sehingga nilai tegangan total pada rangkaian seri adalah penjumlahan tegangan dari tiap-tiap hambatan, sehingga V sama dengan V1 tambah V2 tambah Vn. Pada rangkaian seri, hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Perhatikan contoh soal rangkaian seri berikut ini. 3 buah hambatan R1, R2, dan R3 disusun secara seri bernilai sama 2 ohm. Jika nilai arus listriknya sebesar 2 ampere, berapakah nilai rangkaian seri, nilai tegangan rangkaian, dan tegangan tiap-tiap hambatan? Mari kita mulai dengan mencari nilai rangkaian seri. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Atau RS sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, RS-nya sama dengan 6 ohm. Ingat bahwa pada rangkaian seri, nilai arusnya bernilai sama, atau I pada rangkaian sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, dalam hal ini sama dengan 2 ampere. Karena rangkaian seri memiliki nilai arus listrik yang sama yaitu 2 ampere, kita dapat menghitung nilai tegangan rangkaian listrik dengan rumus P sama dengan I kali R.
atau V sama dengan 2 kali 6, maka V-nya sama dengan 12 volt. Ingat bahwa pada rangkaian seri, nilai arus total rangkaian itu sama dengan arus yang mengalir pada hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan tiga, yaitu 2 ampere. Tetapi, tegangan dari tiap-tiap hambatan itu berbeda. Kita dapat menggunakan rumus Ohm, V sama dengan I kali R untuk mencari tegangan dari tiap-tiap hambatan. Kita dapat mencari nilai tegangan tiap-tiap hambatan dengan menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Untuk masing-masing tegangan didapat V1 4 volt, V2 4 volt, dan V3 4 volt. Sehingga tegangan total adalah penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 12 volt. Perhatikan rangkaian paralel berikut ini. Untuk mencari nilai rangkaian paralel RP, digunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/Rn. Untuk mencari nilai arus di tiap-tiap hambatan, I sama dengan I1 tambah I2 tambah IN. Jadi pada rangkaian paralel, nilai arusnya berbeda-beda pada tiap hambatan. Untuk mencari tegangan tiap-tiap hambatan, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Dalam hal ini, untuk rangkaian paralel memiliki nilai tegangan pada tiap-tiap hambatan sama. Susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu rangkaian tersusun atas 3 buah resistor yang dihubungkan secara paralel. Terdapat sebuah baterai dengan tegangan 12 volt. Kita mulai dengan mencari nilai rangkaian paralel atau RP. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Atau 1/Rp sama dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Kita samakan penyebutnya yang bisa dibagi 2, 3, dan 6. Kita pakai angka 6. Maka 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2, dan 6 bagi 6, 1. Jumlahkan semuanya berarti 6. Maka 1/Rp 6/6. Rp 6 bagi 6 sama dengan 1 ohm. Jadi nilai rangkaian paralel pada soal ini adalah 1 ohm. Pada rangkaian paralel, nilai tegangan pada tiap-tiap hambatan bernilai sama. Atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 12 volt. Untuk mencari nilai arus di tiap-tiap hambatan, kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. Maka I1 sama dengan V1 per R1, 12 bagi 2, 6 ampere. I2, V2 per R2, 12 bagi 3, 4 ampere. Dan I3 adalah V3 per R3, 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Terlihat bahwa semakin kecil resistor, maka arus listrik yang mengalir semakin besar. Sedangkan semakin besar resistor, maka arus listrik yang mengalir semakin kecil. Hal ini karena hubungan arus dan resistor adalah berbanding terbalik, serta fungsi resistor sebagai penghambat arus listrik. Bagaimana materi hari ini? Hari ini kita belajar tentang arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Materi berikutnya kita akan belajar tentang sumber arus listrik dan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari.